Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi mengenai manajemen proses pada sistem operasi pada mata kuliah sistem operasi. Baik, perkenalkan saya Andi Nela Ramadhani dengan NIM 24020950248 dari kelas PTKG Angkatan 2024. Adapun dosen yang mengajar saya yaitu Bapak Fadli Rahman Baso, SPD MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu manajemen proses. Nah, manajemen proses adalah salah satu fungsi utama sistem operasi yang bertanggung jawab untuk menangani eksekusi proses di dalam sistem komputer. Nah, sistem operasi harus dapat membuat, mengelola, dan mengakhiri proses dengan efisien agar sumber daya dapat digunakan secara optimal. Nah, yang kedua yaitu definisi proses. Proses adalah program yang sedang dieksekusi oleh sistem komputer. Nah, setiap proses memiliki status eksekusi, sumber daya yang digunakan, dan informasi kontrol proses yang dikelola oleh sistem operasi. Nah, selanjutnya yaitu diagram state. Apa sih diagram state itu? Nah, diagram state adalah menggambarkan perubahan keadaan atau state suatu objek dalam sistem berdasarkan kejadian atau event yang terjadi. Jumlah kondisi atau state dalam diagram state tergantung pada kompleksitas sistem yang sedang dimodelkan. Nah, biasanya diagram state itu dibagi menjadi dua kondisi, yaitu yang pertama yaitu dua kondisi atau sederhana, dan yang kedua yaitu lebih dari dua kondisi. Nah, yang pertama yaitu dua kondisi atau sederhana. State sederhana berarti kondisi atau status yang tidak memiliki substate atau kompleksitas tambahan. Adapun ciri-ciri state sederhana yaitu hanya memiliki satu kondisi tanpa substate. Yang kedua yaitu bisa berubah ke state lain melalui transisi. Yang ketiga yaitu mewakili status objek dalam satu waktu tertentu. Nah, yang keempat yaitu dapat berupa awal, proses, atau akhir yang memiliki substate atau kompleksitas tambahan. Nah, yang kedua yaitu yang lebih dari dua kondisi. Nah, dalam diagram state, suatu sistem bisa memiliki lebih dari dua kondisi atau state. Nah, semakin banyak kompleks sistemnya, semakin banyak kondisi yang dimiliki untuk mempresentasikan perubahan status dalam sistem. Adapun juga ciri-ciri state yang lebih dari dua kondisi yaitu memiliki 3 atau lebih state. Setiap state mempresentasikan status yang berbeda. Nah, yang ketiga yaitu terjadi transisi antar state berdasarkan event tertentu. Nah, yang terakhir yaitu bisa memiliki state awal dan state akhir. Nah, dapat kita lihat contoh state sederhana ya pada lampu. Nah, lampu padam, saklar lampu dipindahkan ke on, mengakibatkan lampu menyala. Saklar lampu ditekan lagi kembali off, lampu mati. Nah, stasiunnya yaitu off, lampu mati, dan on, lampunya nyala. Nah, transisinya yaitu off, tombol ditekan menjadi on, mengakibatkan lampu menyala. Nah, saklar dipindahkan ke off, mengakibatkan lampu mati kembali. Nah, dapat kita lihat juga contoh state dengan lebih dari dua kondisi. Sebagai contoh yaitu mesin ATM. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kita memasukkan kartu ke ATM. Yang kedua yaitu kita memasukkan PIN. Yang ketiga yaitu memproses transaksi. Yang keempat yaitu pengguna menunggu proses transaksi ya. Dan yang terakhir yaitu uang telah keluar, yang berarti proses transaksi berhasil. Nah, state-nya yaitu idle atau menunggu input. Yang kedua, card interest atau kartu dimasukkan. Yang ketiga yaitu pin entered, yaitu pin dimasukkan.
Yang keempat yaitu transaction processing atau memproses transaksi, dan yang kelima yaitu complete atau selesai, yang menandakan uang keluar dari mesin ATM. Nah, adapun transisinya yaitu idle, memasukkan kartu, lalu card inserted. Nah, card inserted ini memasukkan PIN, lalu PIN entered. Nah, PIN entered itu pilih transaksi, lalu transaction process. Nah, transaction processing ini transaction processing selesai berarti complete, artinya proses transaksi berhasil. Nah, selanjutnya yaitu operasi-operasi dalam manajemen proses. Ya, adapun yang pertama yaitu pembuatan proses atau proses creation. Yang pertama yaitu proses baru dibuat oleh sistem operasi. Lalu proses yang membuat disebut parent process, dan proses yang dibuat disebut child process. Adapun contohnya yaitu saat pengguna membuka aplikasi, sistem membuat proses baru untuk aplikasi tersebut. Nah, yang kedua yaitu penghentian proses atau proses termination. Nah, proses dihentikan karena telah selesai atau terjadi kesalahan. Sistem operasi membebaskan sumber daya yang digunakan oleh proses. Yang ketiga yaitu penjadwalan atau proses scheduling. Nah, ini untuk mengatur urutan eksekusi proses agar sistem berjalan efisien. Lalu menggunakan CPU scheduler untuk menentukan proses mana yang akan dieksekusi berikutnya. Yang keempat yaitu eksekusi dan peralihan proses atau proses execution dan context switching. Nah, sistem operasi mengatur eksekusi proses di CPU. Nah, context switching ini terjadi pada CPU berpindah dari satu proses ke proses lainnya. Nah, yang kelima yaitu komunikasi antar proses atau interprocess communication atau IPC. Nah, proses yang berbeda bisa terjadi bisa berbagi data atau berkomunikasi satu sama lain. Nah, bisa juga menggunakan shared memory atau memori bersama, atau message passing atau pengiriman pesan. Nah, yang keenam yaitu sinkronisasi proses atau proses synchronization, yaitu memastikan proses yang berjalan secara bersamaan tidak menyebabkan konflik atau kesalahan. Digunakan dalam sistem multi-threading dan multi-processing. Nah, yang terakhir yaitu penanganan headlock atau headlock handling. Nah, headlock terjadi saat beberapa proses saling menunggu sumber daya yang dikunci oleh proses lain. Lalu sistem operasi dapat mendeteksi dan menyelesaikan headlock. Baik, materi terakhir yaitu algoritma penjadwalan proses. Adapun beberapa tahapannya yaitu yang pertama first come first serve atau FCFS, yaitu proses dieksekusi berdasarkan urutan kedatangannya. Adapun keuntungannya yaitu sederhana dan mudah diimplementasikan. Kelemahannya yaitu masalah convoy effect, yaitu proses kecil harus menunggu proses besar selesai. Yang kedua yaitu short jobless atau SJN atau shortest job first atau SJF. Nah, yaitu proses dengan waktu eksekusi tersingkat akan dijalankan lebih dahulu. Nah, keuntungannya yaitu waktu eksekusi lebih cepat dibanding FCFS. Adapun kelemahannya yaitu proses panjang bisa tertunda terus atau starvation. Yang ketiga yaitu round robin atau yaitu setiap proses mendapat waktu eksekusi tambahan atau time quantum. Jika proses belum selesai dalam kuantum, ia akan kembali ke antrian. Adapun keuntungannya yaitu fair untuk semua proses. Tapi ada juga kelemahannya yaitu jika kuantum terlalu kecil, banyak overheat dari context switching. Dan yang terakhir yaitu priority scheduling.
atau yaitu setiap proses memiliki prioritas. Proses dengan prioritas tertinggi dijalankan lebih dahulu. Nah, keuntungannya yaitu memungkinkan pengaturan prioritas. Nah, adapun kelemahannya yaitu starvation atau proses prioritas rendah bisa terus tertunda. Baik, di sini saya akan menyimpulkan mengenai materi tadi, yaitu manajemen proses merupakan salah satu fungsi utama sistem operasi yang bertanggung jawab atas perbuatan eksekusi, penjadwalan, sinkronisasi, komunikasi, dan penghentian proses. Nah, sistem operasi mengatur berbagai proses agar dapat berjalan secara efisien, terstruktur, dan tanpa konflik, terutama dalam lingkungan multitasking dan multi-user. Dengan adanya manajemen proses yang baik, sistem operasi dapat memastikan stabilitas, efisiensi, dan kecepatan eksekusi dalam menangani banyak proses secara bersamaan. Hal ini sangat penting dalam berbagai sistem, mulai dari komputer pribadi hingga server dan sistem terdistribusi.